Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tanaman Tidak Lemah. Oke, di sini di musim yang panas, kalau misalkan kita lihat di perkebunan maupun di persawahan, pasti yang terlihat hanyalah lahan tandus. Karena apa? Karena hari ini benar-benar musim kemarau panjang, terkhusus di daerah kita, yakni Lamongan, khususnya lagi Kecamatan Paciran, dan khususnya lagi Desa Banjarwati. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau menanam apa saja itu pasti akan mati, gagal sukses atau gagal tumbuh. Sehingga apa? Jangankan kalau tumbuhan itu sudah ada akarnya maupun daunnya, pasti akan gagal tumbuh. Nah, di sini kita akan mempraktekkan terkait apa? Tentang stek. Stek di sini walaupun ditanam di musim yang panas seperti ini, tapi insya Allah sukses tumbuh. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi nanti, walaupun asalnya hanya batang seperti ini, insya Allah nanti akan keluar akar, kemudian tunas juga akan tumbuh. Bagaimana caranya? Kita simak. Oke, ya. Jadi di sini yang perlu kita butuhkan alat-alatnya. Yang pertama ada botol bekas. Ini nanti bisa dijadikan sebagai pot. Kemudian itu sudah terisi batu untuk penyaring lubang pot. Nantinya ketika akar ini sudah tumbuh, maka dia tidak akan kaget. Kemudian ada gelas ukuran ini kebetulan yang kami pakai itu ukuran 500 ml. Kemudian ada pisau ini pisau steril yang kita nanti akan sterilkan, ya. Kemudian ada tali rafia, kemudian ada plastik ini nanti kita lihat saja sebagai apa, ya, ke eksekusi. Oke, kemudian bahannya itu yang pertama adalah larutan ZPT. ZPT itu singkatannya dari apa? Adalah zat perangsang tumbuh. Nah, terbuatnya dari apa? Insya Allah di next time akan kita tutorialkan atau kita stepkan cara pembuatan ZPT. Oke, yang pertama bahannya dengan pengenceran 1:10. Jadi satu tutup botol itu setara 30 ml banding 30 liter air. Oke, kemudian ini ada alkohol 70% untuk steril pisau nanti, ya. Kemudian ada ini batang, kebetulan yang kami pakai adalah batang jambu air yang hijau, yang super hijau besar-besar. Ini nanti kita akan coba tanam, mudah-mudahan ya diridhoi oleh Gusti Allah untuk tumbuh, ya. Dan yang terakhir, bahan yang selanjutnya adalah ini ada salep kambium, ya. Kemudian ada tisu, ada media tanam ini sekam bakarnya 1, kemudian sekam fermentasi ZPT, ini sudah fermentasi ZPT ini 2, kemudian ada tanah, ya, perbandingannya 1. Jadi perbandingannya 1
21, kemudian ditambah dengan pasir Malang. Kalau nggak ada pasir Malang bisa digunakan pasir bangunan 1. Oke, pertama kita buat larutan celupan yang nantinya kita siapkan untuk mencelupkan batang-batang yang akan kita tanam di dalam pot ya. Itu ini CBT spray. Ini perbandingannya tadi sudah dijelaskan, itu 1:10. Nah, ini nanti diukur di sini untuk celupan air celupan batang ketika kita akan mau tanam. Oke, kita buka aja. Udah. Sekitar 200 mili. Baunya sangat harum ya BBT nya. Oke, ini kita siapkan dulu di sini. Kemudian nah, untuk batang jangan sampai terbalik. Jadi ketika menanam itu harus yang bawah ya bawah, yang atas ya atas, jangan dibalik. Kalau kebalik nanti bisa tumbuh, nanti tumbuhnya akan apa ya, akan istilahnya itu akan cacat. Itu yang pertama, kalau tumbuh. Bahkan konsekuensinya kalau terbalik itu pasti tidak akan tumbuh. Diusahakan jangan terbalik ya. Kemudian kita ini dulu, kita sterilkan dulu. Oke. Ini dikelupas gini secara melingkar. Sama seperti kemarin kita buat cangkokan. Sekitar 5 sentian lah. Kok 5 cm, 3 cm. Dan dirapikan juga. Oh iya, bahannya ada satu kurang, yakni tisu. Tisu untuk apa? Yaitu nanti sama seperti cangkok kemarin, kita gunakan untuk apa ya, istilahnya untuk membungkus ini ketika sudah ditanam. Nah, usahakan sampai kering, benar-benar terkelupas ininya, batang kayunya. Sudah. Kemudian yang atas kita rapikan. Ini untuk mencegah pembusukan. Gini. Kenapa kok harus 45 derajat? Ini untuk mencegah nanti saat penyungkupan. Kita kupas gini satu dulu, nanti lanjut dengan yang lain. Dah. Setelah seperti ini, lanjut kita celupkan selama kurang lebih 20 menitan lah, 20 menit sampai 30 menit. Oke, setelah 30 menit cairan ini ya, kita beri ini ya, salut kambium. Biar apa? Biar ketika nanti tumbuh tidak kena air dan tidak berjamur. Kita oleskan di yang bagian atas.
patut di garis bawahi juga, ketika kita tidak punya salep kambium bisa diganti dengan ditutup plastik. Jadi tutup plastik ini gitu aja, ini ditutup, dikareti atau ditali. Kita kan ambil simpelnya, kita pakai salep kambium, mumpung ini juga ada salep kambium. Usahakan yang rapi, biar apa, ini fungsinya yaitu tadi mencegah air masuk. Kalau air masuk itu nanti akan menyebabkan pembusukan dan gagal tunas. Tuh fungsinya salep kambium seperti itu. Oke, keempat batang yang sudah dirapikan kita kasih secara merata. Dah. Oke, lanjut setelah kita siapkan seperti ini ya, ada salep kambiumnya, walaupun sudah diratakan seperti ini, kita lanjut ke penanaman ya. Ini dulu karena ini yang tadi sudah lama 30 menit. Kita isi dulu dengan media ya sekitar 3/4-nya, baru kita masukin. Jangan ditekan teman-teman, cuma biar tegak gitu aja. Oke, kemudian kita masukkan secara perlahan medianya. Ya, kita masukkan secara merata ya. Medianya ini wajib ditekan, biar apa, biar benar-benar padat dan merata, tidak ada rongga udara sedikit pun yang ada di dalam pot atau polybag tempat kita. Setelah ini ditekan, ini tekan terus sampai benar-benar padat. Puter, tekan, puter, tekan. Puter, tekan, puter, tekan. Ini juga ada setelah seperti ini penampakannya, baru kita siram dengan cairan DDT secara merata. Sudah. Kemudian baru kita siram dengan air secara merata. Oke, kemudian kita sungkup. Plastik ini juga plastik bekas.
lanjut untuk penempatan di tempat yang benar-benar teduh. Oke, jadi tampakannya seperti ini. Ini hasilnya setelah kita sungkup ya. Nanti perawatannya gimana, cukup tidak usah dibuka selama 15 sampai 20 hari. Kemudian setelah 20 hari sudah keluar tunas, kita belajari dia untuk bercengkrama dengan udara sekitar. Kalau misalkan sungkup ini dibuka namun tidak pada waktu yang tadi saya sebutkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah stres tanaman dan akhirnya tunas bayi atau tunas yang baru tumbuh, baik tunas akar maupun tunas daun, itu semuanya pasti akan kering. Karena sekali lagi ini beda dengan cangkok. Cangkok lebih kuat ketika mengalami stressing, sedangkan ini beda. Ini lebih sensitif, tapi lebih cepat tumbuh yang stek daripada yang cangkok. Begitu sobat padaku. Selanjutnya kita akan lihat tanaman-tanaman yang sudah kuat, yang sudah berhasil sekitar 3 bulanan 4 bulanan yang lalu sudah kuat untuk ditanam di dalam polybag. Oke, let's go.